What's up, welcome back to my channel. Seperti biasa, kali ini gue ada cerita. Udah pasti sih, cerita cinta dan dusta. Udah pasti, di mana ada cinta, di sana ada dusta. Di mana ada cinta, di sana ada derita. Di mana ada kata setia, di sana juga ada kata setai. Di mana ada tulus, di sana juga ada modus ya. Modus terselubung. Di mana ada janji, ya, di sana juga ada omong kosong. Mari kita mulai. Check this out. Oke. Nama gua Renan. Usia gua sekarang 24. Gua sekarang udah nikah. Istri gua usianya beda 1 tahun sama gua. Gua kenal sama istri gua itu 3 tahunan lah kurang lebih. Kita tuh ketemu di sosial media. Waktu itu dia itu masih kuliah. Gua udah kerja sih. Nah, di sosial media itu gue itu kan termasuk orang yang aktif. Ya, aktif bikin status, posting foto, chat-chat, komen-komen gitu. Gue gak tahu sih siapa yang duluan nge-add. Entah gue dulu, entah dia yang nge-add gue, gak tahu sih. Tiba-tiba aja gitu dia tuh akrab sama gue. Banyak sering like, sering komen. Nah, tapi kalau gue lihat tuh waktu itu sebelum gue kenal dia, istri gue lihat profilnya cuma 1 gitu. Jadi gue tuh jadi penasaran, gue tuh kepoan, gue penasaran siapa sih ini cewek gitu. Seru sih, sampai kalau komen-komenan itu sampai ratusan komen sama dia tuh, panjang banget. Malahan kalau dibaca tuh seru gitu. Orang juga bilang kayak gitu, seru gitu, obrolan gue tuh seru. Nah, gue tuh bukan gak ada lagi sih yang bisa gue ajak ngobrol, bukan. Banyak. Dari beberapa orang juga, ya kalau gue boleh sombong sih, ada yang deket gitu kan, ada yang main perasaan sama gue. Cuma gue tuh ya gitu, gue bilang gue kepoan, penasaran gue tuh tinggi. Gue pengen tahu siapa sih ini cewek. Ya akhirnya gue balik nanya-nanya ke dia. Gue tuh nge-inbox dia gitu, japri lah ke dia tuh, sampai kita tukeran nomor telepon. Dari situ berbulan-bulan, akhirnya gue minta ketemu sama dia. Gak mudah sih buat ketemu, butuh beberapa bulan lagi. Dari awal gue minta nomor telepon dia ke ketemu, ke COD. Nah, ya persingkat aja lah. Akhirnya dengan berbagai macam alasan dia yang nolak ketemu, akhirnya kita ketemu juga. Tapi dia nggak ngasih kesempatan buat gua ke rumah dia, nggak. Bahkan gua mau ke kampus dia juga banyak alasan. Padahal gua tuh sering jalan, sering main ke dekat kampus dia tuh. Gua ada temen di sono. Nah, dia ke rumah gua. Gue kan orangnya tuh masa bodohan gitu, karena ini gue gitu. Gue tuh gini adanya, terserah mau enggak bodo amat gitu. Dia tuh ceweknya nggak cantik banget pas ketemu juga, dari foto profil juga biasa aja gitu. Nah, dari situ gue ketemu sama dia langsung di rumah gue. Akhirnya
gue itu udah ngerasa nyaman, gue ikutin perasaan gue, jadianlah kita. Ya gue yang nembak, gue yang ngungkapin kalau gue tuh suka, gue tuh ada perasaan sama lu, mau gak jadi pacar gue. Akhirnya jadian deh. Nah dari situ juga jalan lah beberapa saat, beberapa bulan jalan, biasa chatting sana sini, ngobrol sana sini, sambil gue tuh tanya-tanya gitu kan, tanya-tanya dia lebih detail lagi soal dia. Gue juga kan pengen gitu main ke rumah dia, pengen tahu keluarga dia. Banyak banget alasannya, susah banget gue pengen ketemu sama dia. Malahan pas waktu ibunya meninggal, gue dikasih tahu kan sama dia, waktu ibunya meninggal dia tuh nggak minta gue datang ke rumahnya, nggak. Gue ada heran gitu kan, apa sih herannya tuh kenapa sih gue tuh dipersulit banget gitu. Apakah emang keluarganya tuh keluarga yang elite itu, jet set atau gimana, gue gak tahu gitu kan. Gue pengen tahu, gue tanya kenapa sih gue tuh nggak bisa main sekarang ke rumah kamu. Dia bilang kalau ya gitu, sesuai dugaan gue, keluarganya itu ngarepnya itu pacarnya dia tuh cowok yang mapan lah katakan gitu, yang udah jelas, udah ngejamin semuanya. Sedangkan gue itu bisnis itu juga baru-baru gitu, belum berkembang. Ya namanya juga masa-masa gue di umuran segitu, gue masih ngerintis bisnis. Gue juga pada perasaan minder, kayaknya ya susah gitu. Nah tapi gue kan pengen jelas gitu, pengen ketemu sama dia. Akhirnya setelah beberapa bulan lamanya gitu, mungkin hampir setahun lah, gue baru bisa main ke rumah dia. Di rumahnya tuh ada anak-anak kecil, ponakan-ponakan dia semua dari bayi. Ada beberapa ya ponakannya tuh di tempat main ponakan-keponakannya gitu. Nah salah satunya dia gak bisa, susah diajak ketemu, susah diajak main lah gitu. Salah satunya itu, dia tuh punya keponakan yang kecil-kecil gitu, yang suka dititipin kakaknya ke dia gitu. Itu kata dia alasannya gitu. Jadi gue paham selama ini, oh kata gitu. Di situ juga ada emang benar, gue tuh pas main ke sana tuh ada, gue lihat bayi, anak kecil umurnya kurang lebih 3 tahun lah waktu itu. Kondisinya gue tuh prihatin lah, kasihan banget. Anaknya secantik, tapi dia tuh berkebutuhan khusus. Dalam artian gini, si anak itu gak bisa jalan, gak bisa lihat, gak bisa ngomong. Gue sempet bilang ke pacar gue waktu itu kan, yang sekarang jadi istri gue, cewek gue itu, kalau misalkan kita nikah nanti, anak ini kita bawa yuk. Gue bilang gitu, serius gue bilang gitu. Gue kasihan lihat. Kata dia tuh boleh, katanya. Wajahnya tuh seneng banget. Lagian aku juga sayang sama ponakan aku yang satu ini, kasihan. Oh ya udah, kalau nikah bawa aja, nggak apa-apa kok, insya Allah kita bisa gitu. Cuman diizinin nggak sama kakak kamu kalau kita bawa? Katanya ya kita atur aja nanti, katanya gitu. Nah gue nyalain dulu rokok dah, gue sambil ngerokok ya, ngopi biar nyantai. Gue jadi sering tuh main ke rumah dia, cuman ya gitu, nggak susah banget. Gue pengen ketemu sama kakaknya ke, sama bapaknya ke. Gue tuh malah kayak disembunyiin kalau kesana tuh. Ya gue pikir ya mungkin gue bakalan ditolak gitu. Terus akhirnya untuk sementara gue terima sembunyi-sembunyi kayak gini. Nah
jalan berapa tahun hubungan, 2 tahun. Gua tuh teman-teman gua tuh udah nikah gitu kan, mereka pada nikah. Berapa bulan hubungan, berapa bulan pacaran, nikah. Satu lagi nikah, malahan teman-teman gua yang di bawah gua udah nikah duluan. Masa gua pacaran doang gitu. Kata gua mau serius gitu. Nah, gua bilang sama pacar gua, kalau misalkan gue pengen hubungan ini serius, gue pengen nikah lah istilahnya gitu. Cewek gue bingung, ya bingungnya dia bilang kondisi gue kayak gini. Dia nawarin gue tuh kalau misalkan mau nikah, yuk kita kawin lari ya gitu. Wah, kawin lari, gue gak mungkin gue kawin lari. Gue harus ada restu lah dari orang tua. Emangnya main-main nikah? Gue pikir waktu itu kayak gitu. Ya, terpaksa keinginan nikah gue tuh ditunda beberapa bulan lamanya. Nah, lanjut lagi, berapa bulan lamanya ya, gue lupa lagi deh. Pokoknya udah masuk ke tahun ketiga nih mau nikah, pernikahan. Karena hubungan tuh 3 tahun kurang lebih lah. Nah, gue makin ngedesek sama istri gue ini. Gue desek dia. Waktu pacaran itu gue tuh udah gak tahan. Kalau misalkan main-main, gue udah gak kuat. Gue mau udahan aja, buang-buang waktu, gue capek. Akhirnya bubar lah, hubungan kita tuh bubar, udahan. Nah, 2 bulan berselang, gak ada komunikasi, gak ada apa, namanya juga udahan. Dia ngontek gue lagi, tanya kabar gue, terus curhat gue kalau dia tuh istilahnya tuh kalau zaman sekarang tuh gak bisa move on. Dia tuh dijodohin sama siapapun juga gak maunya sama gue. Ya gue sambut, kalau misalkan lo mau serius, lo mau nikah ayo. Tapi kalau main-main, gue gak, kalau pacaran doang gue udah capek gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia ayoin, dia terima. Ayo katanya, serius mau nikah. Ya, jadian lagi deh kita, hubungan lagi. Dari situ jalan, gue kan mulai nanya-nanya serius. Wajar kan, gue nanya langsung pribadi dia, latar belakang dia. Gue udah serius banget gitu, nanyain semuanya. Gue juga, ya gue tuh perjaka tulen. Beneran, gue perjaka tulen. Walaupun tampang gue tampang tukang main cewek, tapi enggak, gue gak sampai ngelakuin hal bodoh. Nah, gue nanya sama dia, kamu gadis apa enggak? Tuh, katanya gitu. Dia tuh sampai jawabnya tuh sampai sumpah pakai nama Tuhan lah. Bahkan waktu itu gue ngomong nanya itu di rumah dia tuh ada Quran, kitab suci gitu kan. Dia pakai kitab suci itu buat bersumpah kalau dia gadis. Ya otomatis gue percaya. Dan juga gak minta sumpah-sumpahan kayak gitu, enggak sih gitu. Yang penting gue dijawab yes or no gitu. Ya udah deh kata gue, udah percaya, gue percaya. Nah, gue tanyain lagi, kenapa sih gue gak bisa ketemu sama ayah kamu? Dia bilang ya alasannya itu gak mudah buat izinnya, kemungkinan gak bakal diizinin. Gue makin bingung, gue harus apa? Sedangkan gue keadaan masih pengusaha yang baru, ngerintis gitu. Nah, gue maksa sama dia, gue pengen ketemu. Ya bisa, gak bisa. Sampai ya gue terima deh, ya oke, gue sabar tuh beberapa saat.
Gue butuh waktu, lu butuh waktu, kita butuh rencana. Nah, minggu ke minggu gue jalan sama dia, makin rumit keadaan itu, makin ribet lah. Ribetnya itu gue banyak hal yang gue gak pahami di setiap waktunya, sampai sering bertengkar, makin sering, dikit-dikit bertengkar. Gue akhirnya ke istri gue ini, gue tuh sampai ya marah yang meledak-ledak gitu. Gue tuh sampai mau putusin lagi gitu, mau udahan lagi, tapi dia datang ke gue, nyamperin gue. Nah, sini dia tuh mau mulai bicara jujur. Dia tuh ngebuka hal-hal banyak, bukan banyak sih, perlahan-lahan gitu, rahasia dia yang selama ini ditutupin dari gue. Dia tuh ngaku kalau dia itu ternyata janda. Dia itu janda, bukan gadis. Gue shock, kaget. Nah, tapi gue berusaha berpikir positif. Gue ngerenung sambil dengerin dia ngomong. Gue bilang oke. Terus gue tanya lagi, suami lu di mana gitu. Dia bilang mati. Bener kata gue, bilang mati. Iya katanya. Dia bilang kalau perlu aku anter ke makam mantan suaminya. Udahlah, gue percaya. Gue bilang gitu, udah gue percaya. Terus gue tanya, punya anak gak? Enggak. Gue percaya. Dia minta maaf, ya gue maafin. Maaf. Nah, itu pengakuan dia pertama. Makin dekat lagi ke pernikahan ya, gue belum ketemu juga sama bapaknya. Dia jujur lagi. Beberapa hari kemudian dia ngomong lagi. Dia minta maaf lagi sama gue kalau dia tuh bohong. Kalau sebenarnya suaminya itu masih ada. Nah, gue tanya namanya siapa, di mana rumahnya, gitu kan. Ya wajar lah pertanyaan itu doang. Kata dia tuh gak perlu tahu lah, itu masa lalu gak usah dibahas. Yang penting aku udah jujur sama kamu, gitu. Dan yang bikin gue makin kaget, dia itu ngaku kalau dia itu udah punya anak ternyata. Gue kan bener-bener blank waktu itu. Anjir gitu. Gue udah ngajak nikah, gue udah mau serius sama gue tuh, apa istilahnya, bertahun-tahun jalan sama orang yang gue tahu begini begitu, tapi ternyata gue gak kenal gitu. Orang yang sekarang gue hadapi gue gak kenal, baru lagi gitu. Yang dia ceritain dulu tuh beda. Itu punya anak satu, dan anaknya itu ternyata yang dia sebut keponakan dia itu, yang keadaannya itu mengkhawatirkan itu, dia nggak bisa lihat, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong. Dari situ gue juga aduh ya gimana. Gue bukan masalahin anaknya, gue terima anaknya keadaan kayak gitu, gue terima dengan senang hati. Malah gue sayang sama anak itu. Gue sayang dari dulu juga. Gue pernah bilang kan, kalau gue tuh misalkan menikah sama dia, gue bawa. Cuman yang gue kaget tuh kenapa sih dibohongin gitu, anak sendiri. Nah, akhirnya gue terima juga lah. Oke, kata gue maafin. Tapi gue gimana? Maksudnya gue bilang gimana tuh, gue gimana harus ngomong sama orang tua kamu yang gini gitu yang banyak syarat ini itu. Katanya enggak,
yang justru yang sebaliknya, ibu kamu, katanya dia tanya dia ke gue, ibu kamu nerima aku apa enggak, katanya gitu. Tenang aja, kalau misalkan kamu udah jujur semuanya, udah jelas semuanya, gue bakal bilang sama ibu gue ini itunya, gampang. Gue yang ngomong. Ibu gue juga awalnya gak tahu kayak gitu. Yang tahunya tuh ya gadis masih kuliah, ya gitulah yang dia ceritain dulu. Nah, gue jadi bingung juga sebenarnya mau cerita ke ibu gue kayak gimana. Cuma ya gue harus ngomong, masa gue bohongin. Si cewek gue ini, yang istri gue sekarang, bahkan dia bilang kalau udah aja, bohong aja sama ibu gue nolak buat bohongin orang tua. Gue gak mau, gue jujur aja udah. Ibu gue ngomong ke ibu gue juga heran, bingung. Tapi yang namanya orang tua, dia cuma bisa bilang, ya udahlah, mama doain kamu yang terbaik gitu. Kamu harus siap, kalau nikah itu bukan main-main, bukan bercanda. Siap mental, siap segalanya. Nah, ibu gue bilang kayak gitu. Ya udah, kata gue, gue mau nikah. Akhirnya gue ketemu juga sama bapaknya dia. Ketemu sama bapaknya dia, beberapa hari kemudian gue nikah. Gue terima dalam keadaan dia seperti itu. Gue terima, gue telan kebohongan dia, gue maafin kebohongan dia. Tapi yang bikin gue bingung, yang bikin gue merasa semua itu percuma, istri gue sekarang gak pernah ngehargain gue, gak ada hormat sama ibu gue. Malahan dia berusaha ngejauhin gue, ngebikin gue sama ibu gue musuhan. Dia tuh gak pernah nyaman kalau ada ibu gue. Ya itu yang bikin gue nangis. Gue gak tahu harus apa. Gue udah bicarain baik-baik, ngomong baik-baik, ngomong pelan-pelan, selalu aja gue salah diterimanya. Entahlah gue harus gimana sekarang. Gue bingung dalam keadaan posisi gue kayak gini. Gue selalu di setiap malam tuh, gue cuma mikir semoga ada solusinya, semoga Tuhan ngasih jalan ke gue, semoga Tuhan ngasih cara ke gue. Gue capek, apa-apa jadi persoalan. Gue berangkat ke rumah ibu gue, main ke rumah ibu gue, ditanya bisa ngapain, mau ngomongin apa gitu kan. Gak etis gitu kan gue ditanya kayak gitu. Padahal gue tuh udah bilang gue mau ke rumah ibu gue, cuma mau ngobrol-ngobrol doang. Kalau ada kurang dikit, ada kekurangan masalah ekonomi, gue tuh udah kayak ngelakuin kesalahan kayak gimana gitu. Gue gak pernah bisa berarti, gue gak ada artinya. Malah gue dibanding-bandingin sama mantan suaminya yang dulu. Itu gak enak banget sih. Ya itulah cerita gue. Banyak hal yang pengen gue ungkapin, tapi itu bakal nyakitin gue sendiri. Gue rasa cukup segitu aja. Cukup. Thank you.
Oke guys, jadi begitulah ceritanya. Cerita dari seorang Renan, seorang laki-laki yang menurut lu tuh Renan tuh kayak gimana? Terserah apa yang lu pikirkan, apa yang lu dapetin dari cerita ini. Oke, karena gue juga mau ngopi lagi, mau lanjut lagi ngopinya, mau menikmati waktu. Tugas gue bikin konten kali ini gue anggap selesai dulu sebelum ada cerita-cerita yang lain yang bisa gue ceritain ke lo. So, semoga lo dapet faedahnya dari cerita yang gak berfaedah ini. See you, bye bye.